Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Andi yakin sampai saat ini adik-adik sudah berusaha ngutak-ngatik tentang himpunan. Kemarin kita sudah membahas banyak sekali tentang himpunan. Kita sudah juga membahas contoh dari himpunan, yaitu sistem bilangan itu sendiri, adik-adik. Kita punya sistem bilangan asli, cacah, bilangan bulat, dan sebagainya, itu adalah himpunan. Dan kita lihat bagaimana himpunan yang satu itu berbeda dengan himpunan yang lain, yaitu misalnya himpunan bilangan bulat berbeda dengan himpunan bilangan cacah. Bagaimana cara kita tahu perbedaan dari kedua himpunan? Misalnya, kita lihat anggota-anggotanya. Misalnya, kita punya himpunan orang yang berada di kelas 2A misalnya, dan himpunan siswa-siswa yang berada di kelas 2C misalnya. Tentu kalau kita buat himpunannya, ini adalah himpunan kelas 2A, ini adalah himpunan kelas 2C, maka kita bisa langsung mendaftar anggota-anggotanya siapa. Misalnya namanya Tri, atau namanya di sini Adam, seperti itu kan. Di sini namanya Muji. Nah, jadi kita bisa mendaftar anggota-anggota dari sebuah himpunan. Kita bisa membedakan antara dua himpunan itu apakah sama atau beda, itu dilihat dari anggotanya. Dan kita juga akan memperkenalkan, kemarin kita juga sudah memperkenalkan yang namanya himpunan semesta, yaitu kita simbolkan dengan segi empat yang mencakup seluruh himpunan yang kita punya. Kalau himpunan yang kita punya itu adalah himpunan siswa kelas 2A, siswa kelas 2C, dan mungkin ada siswa kelas 2B dan kelas-kelas yang lain di sini, maka himpunan semestanya adalah himpunan seluruh siswa yang ada di sekolah kita. Seperti itu. Jadi ini himpunan semestanya kita yang tentukan, bahwa kita tentukan himpunan semesta adalah himpunan seluruh siswa yang ada di sekolah kita. Kemudian himpunan-himpunan yang kecil-kecil ini adalah himpunan dari siswa di kelas-kelas tertentu. Nah, sekarang Kak Andi ingin menjelaskan yang namanya sebuah konsep penting tentang komplement. Misalnya sebuah himpunan kelas 2A misalnya. Kita fokus pada himpunan yang ini, maka komplement dari himpunan 2A adalah himpunan yang anggota-anggotanya selain anggota kelas 2A. Jadi nanti di sini misalnya di sini ada namanya, misalnya di sini ada Iman, misalnya di sini ya namanya. Kemudian di sini Muji, maka komplement dari 2A adalah himpunan. Ingat, cara menulis himpunan adalah pakai kurung kurawal, yaitu Muji yang berada di kelas 2C, Iman yang berada di kelas 2B, dan orang-orang lain yang berada di kelas-kelas lain, misalnya di sini, dan sebagainya. Jadi inilah komplement dari 2. Intinya, orang yang bukan masuk di himpunan 2A itu adalah komplement dari 2A. Nah, sangat mudah kan adik-adik? Sekarang berarti kita bisa tahu misalnya komplement dari rakyat Indonesia, komponen dari himpunan rakyat Indonesia berarti adalah seluruh warga negara yang bukan warga negara Indonesia. Seperti itu. Jadi komplement adalah yang bukan bagian dari himpunan tersebut. Maka kalau misalnya kita ditanyakan, misalnya kita punya P, himpunan bilangan prima, kita tentu sudah membahasnya. Kita tahu bilangan prima itu adalah 2, 3, 5, 7, kemudian 11, 13, dan seterusnya. Maka himpunan yang merupakan komplement dari P, maka komplement dari P adalah, misalnya himpunan semestanya, kita harus tentukan dulu himpunan semestanya. Himpunan semestanya adalah seluruh bilangan positif termasuk 0, 0, 1, 2, yaitu bilangan cacah. Maka komplement dari P adalah 0 karena 0 gak ada di sini, 1 karena 1 gak ada di sini, kemudian 4, 6, 8, 9, 10, 12, dan seterusnya, 14, dan seterusnya. Jadi kita daftar semua elemen, semua bilangan yang berada di himpunan semesta tapi bukan bagian dari P, seperti itu. Jadi komplement dari sebuah himpunan itu tergantung dari himpunan semestanya, adik-adik. Kalau misalnya Kak Andi bilang himpunan semesta dari
dari misalnya gini ya, kita gambar ini himpunan semesta, kemudian P-nya ada di sini. Ini ada 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Bilangan prima. Kalau bilangan semestanya adalah bilangan cacah, maka jadilah komplemen dari P kita tulis seperti ini. Namun kalau himpunan semesta ini adalah himpunan bilangan bulat, kalau himpunan semesta ini kita set sebagai himpunan bilangan bulat, maka komplemen dari P bukan seperti ini lagi, tapi akan ada tambahan, yaitu seluruh bilangan negatif, misalnya minus 3, minus 2, minus 1, 0, dan baru setelahnya sama dengan yang kita tuliskan tadi. Jadi untuk mengetahui komplemen dari P, itu kita harus tahu himpunan semestanya. Banyak orang yang melupakan hal ini, adik-adik. Kita harus tetap hati-hati dengan hal ini, bahwa komplemen dari sebuah himpunan ditentukan oleh himpunan semestanya. Kita akan membahas lebih lanjut tentang poin ini di video mendatang insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.